Teletubbies. Teletubbies. Say hello. Dee Wiggy, Dipsy, La La, Ho. Teletubbies. Teletubbies. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama aku Anindya Maulia Widadana atau Anin. Jadi, aku di sini tuh nggak sendirian, Divanda. Aku di sini sama teman-teman aku, teman-teman Kapuk 5. Jadi, teman-teman boleh memperkenalkan dirinya dulu ke Divanda. Halo Devanda, aku Syifa, salam kenal. Hai. Halo Devanda, aku Gina. Salam kenal ya. Halo. Halo Divanda, aku Nadia. Salam kenal. Hai. Oke, baik. Di sini aku mau memperkenalkan narasumber kita lagi. Jadi di sini narasumber kita untuk tugas kelima itu ada Devanda, yang dimana Devanda itu sekolah di Sumbangsi. Jadi Devanda, jadi pada malam hari ini kita izin mau tanya-tanya sedikit sih sama kamu mengenai kegiatan-kegiatan kamu, keseharian kamu. Yang dimana kira-kira ada nggak sih hal yang bikin kamu kurang nyaman atau kurang suka untuk bertemu dengan orang banyak, entah itu karena ada suatu hal yang bikin kamu nggak nyaman gitu loh, entah itu apapun dalam bentuk fisik maupun perkataan. Jadi di sini kita mau berbincang-bincang, kita mau bertanya-tanya sama kamu ya Devanda. Oke. Jadi aku mau tanya sama kamu Devan, kamu pernah nggak sih kayak dapat perlakuan yang nggak enak gitu, yang kayak tadi aku bilang, atau mendapatkan penolakan atau diskriminasi dari beberapa orang di sekitar kamu, seperti misalnya yang aku tahu sama teman-teman aku tahu, kamu terpilih menjadi ketua MPK di sekolah Sumbangsi, yang dimana sebelum kamu menjadi ketua MPK itu pasti kamu punya proker-proker ya, kamu ada mengajak teman-teman kamu supaya bisa dukung kamu. Ada nggak sih penolakan dari teman-teman yang contohnya tuh halnya yang karena entah itu karena dari segi agama ataupun lainnya yang berbeda, sehingga kayak mereka enggan untuk kayak memilih kamu, atau kayak kurang dalam sikap itu kayak kurang baik ke kamu, itu ada nggak ya Divanda? Boleh dijelasin? Nah. Sebelumnya makasih teman-teman semua udah mempercayakan aku untuk menjadi narasumber kalian. Mungkin aku sekali lagi perkenalan lagi boleh ya. Perkenalkan, nama aku itu Niluh Putu Devanda Kirana Prameswari. Kalian bisa panggil aku Devanda, dan asal sekolahku itu dari SMA Sumbangsi. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari Anin mengenai diskriminasi selama di SMA Sumbangsi berarti ya. Untuk selama di SMA Sumbangsi ini, aku alhamdulillah itu tidak ada diskriminasi sama sekali dari awal. Tapi mungkin kalau mau flashback ke masa-masa kayak SD gitu, sempat ada, tapi bukan jatuhnya bukan diskriminasi, lebih ke pertanyaan-pertanyaan atau perkataan-perkataan yang memang kurang enak didengar aja mengenai agama atau minoritas dari aku sendiri gitu. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan itu yang paling umumnya itu misalnya kayak kebetulan aku itu beragama Hindu sebelumnya. Kemudian untuk pertanyaan itu mungkin lebih kayak kamu tuh sebenarnya menyembah patung ya Devanda, atau kayak kenapa sih di Bali itu pohon-pohonnya dikasih kain-kain kayak gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu dijawab se-stres atau memikirkan itu, tapi saat aku SD itu aku sempat takut untuk menjawab. Takutnya itu karena aku takut salah, dan aku takut ada pertanyaan-pertanyaan baru yang malah nggak bisa aku jawab gitu. Tapi ya lama-kelamaan makin kesini, alhamdulillah banget pertanyaan-pertanyaan itu tuh memang
masih sering dipertanyakan sama teman-teman, tapi aku menjawab dengan for fun aja sih. Jadi kayak bercandaan gitu. Jadi untuk diskriminasi atau mungkin bahasa atau pernyataan-pernyataan yang kurang enak didengar itu lebih ke aku bawa fun aja. Kurang lebih gitu. Oke Baik, deh, berarti Fanda. kalau bisa disimpulin dari kayak perilaku teman-teman itu nggak ngebikin kamu jadi terusik gitu ya, kayak bukan jadi bikin kamu stres gitu, kayak having fun aja, kayak ya mereka itu menanyakan hal itu ke kamu gitu. Iya, jadi lebih ke dibawa fun aja sih, karena mungkin ya pertanyaan-pertanyaan itu kan pertanyaan yang memang tidak mereka tahu, tapi mereka benar-benar nanya kayak kok gini sih Devanda, atau kok emang harus begitu ya gitu. Jadi memang mereka tuh punya rasa penasaran kan setiap manusia. Jadi ya aku bawa fun aja dan tetap aku jawab dengan bahasaku sendiri gitu. Kurang lebih gitu. Oke deh Vanda, tapi aku jadi penasaran nih terkait apa masa-masa flashback kamu. Nah kira-kira kamu kan mengakui ya kalau tidak mendapatkan diskriminasi sama sekali. Tetapi ada nggak sih dari pertanyaan-pertanyaan itu kan nanti pasti kamu jawab tuh pertanyaan mereka. Nah kira-kira mereka lanjut untuk menyinggung perasaan kamu kah? Atau mereka lanjut mengejek gitu? Oke, kalau untuk mengejek itu enggak. Sejauh ini seingat aku sih nggak ada teman-teman aku yang pernah mengejek aku mengenai minoritasku ini. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan lebih itu sering. Jadi ya misalnya mereka bisa nanya apa, terus nanti ada lanjutannya, atau mungkin ada pernyataan dari mereka yang kayak emang harus gitu ya Dev, atau kayak emang harus seperti itu, atau emang harus begitu gitu. Jadi lebih ke pernyataan-pernyataan yang memang mereka lebih ke menurut mereka gitu sih. Jadi kayak menurut gue sih bukannya gini ya Dev gitu, kurang lebih kayak gitu. Tapi yang diskriminasi sih sejauh ini ada sih. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu, gimana sih sikap kamu kalau ada pertanyaan-pertanyaan tadi juga atau diskriminasi yang lain? Apakah kamu melawan atau tindakan mereka tersebut? Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan sama nggak ada down sih ya. Tapi mungkin saat SD itu ya aku jadi ada rasa takut aja untuk memberitahu ke orang-orang kalau ya aku ini minoritas gitu, karena ya itu aku takut untuk ditanya. Kemudian juga untuk agama Hindu itu sendiri kan cukup jarang ya di Jakarta, jadi kayak nggak benar-benar agak susah untuk ditemukan dan benar-benar minoritas gitu. Jadi lebih ke takut aja sih. Cuma untuk dari diriku sendiri, sikapku sendiri sejauh ini aman-aman aja sih. Aku bawa fun gitu. Nah, Andra kan pasti kayak gitu kan. Nah, menurut kamu nih kayak dari secara inian pengaruhnya tuh bakalan ke secara emosional atau mental gitu, atau secara fisik gitu. Kalau untuk pengaruh dari diskriminasi atau pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya udah aku jelasin sebelumnya, itu lebih ke emosional aja, karena mungkin saat SD itu emosional aku tuh belum stabil, terus belum terkontrol dengan baik. Jadi itu kadang aku suka bete, suka kesel juga, karena kayak ngapain sih temen-temenku ini mempertanyakan hal itu. Saat itu pikiran aku tuh seperti itu. Tapi untuk makin kesini itu ya aku belajar dari
pengalaman juga, aku ngobrol sama orang tua aku gitu. Jadi ya mungkin aku dapat support juga dari mereka untuk ya begini loh Devanda cara menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan itu nggak perlu dibikin kesel atau nggak perlu dipikirin se-stres itu, karena ya memang itu hanya penasarannya teman-temanku aja untuk menanyakan hal-hal yang memang tidak pernah mereka tahu sebelumnya. Apalagi soal budaya Bali itu kan sangat unik, sangat terkenal, tapi nggak banyak orang yang paham dengan itu sendiri. Jadi mungkin ya untuk pengaruh lebih ke emosional aja, karena emosionalnya saat itu belum stabil. Tapi untuk saat ini belajar dari pengalaman, aku untuk menjawab pertanyaan seperti itu sudah biasa. Jadi untuk rasa kesal atas saran saya mungkin sebelumnya pernah aku rasakan itu untuk saat ini sudah tidak pernah ada lagi. Jadi lebih ke lumayan bikin aku belajar juga untuk kontrol emosi aku sih. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ada nggak sih orang-orang di sekitar kamu yang ngebantu kamu buat ngelindungin atau ngebela gitu, atau mungkin bisa jadi kayak sekedar tempat bercerita keluh kesah gitu? Kalau untuk teman-teman yang membela aku, itu pastinya ada. Biasanya ya pertanyaan-pertanyaan yang udah aku jelasin sebelumnya, itu tuh datang dari teman-teman aku yang laki-laki. Nah, kemudian untuk pembelanya itu biasanya teman-teman aku yang dari perempuan gitu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, biasanya teman-teman perempuan itu suka ngomong kayak jangan nggak usah nanya-nanya kayak gitu Devanda, mungkin kayak itu kan privacy gitu-gitu. Tapi ya mungkin itu nggak terlalu dipermasalahkan juga. Kemudian untuk support sistemnya itu pasti dari orang tua aku sendiri. Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, itu aku sangat amat belajar mengontrol emosiku dari mereka. Mereka menjelaskan, memberitahu aku juga gimana sih cara menjawab pertanyaan seperti itu. Kemudian di Pura juga, aku tuh ada sekolah agama, dan di situ kadang kita suka membuka pertanyaan-pertanyaan fun, kayak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan juga sama teman-teman yang mayoritas. Kemudian ya di situ kita juga dijelasin cara menjawabnya, dan ya lebih itu sih menjawab secara fun dan juga secara pengetahuan kita aja gitu. Jadi kalau untuk support system itu pastinya ada sekali sih. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih, apa harapan kamu di masa yang akan datang agar isu-isu diskriminasi baik itu tentang sosial, ekonomi, gender, dan lain-lain itu bisa teratasi gitu? Apakah mungkin bisa terlaksana dengan baik di masa yang akan datang? Oke, kemudian untuk harapan aku itu mungkin dari sejauh ini yang aku jelaskan itu kan aku tidak pernah mendapatkan diskriminasi atau pembulian mengenai agama aku atau mungkin minoritas, ras, suku dan semacamnya. Itu kebetulan tidak pernah. Tapi mungkin untuk cerita dari teman-teman aku yang berada di Pura saat sekolah agama itu ada sekali. Mungkin contohnya kayak dia itu kurang disupport dari segi bahkan pembulian gitu. Tapi mungkin harapanku ini lebih ke ya mungkin di zaman sekarang ini karena sudah modern, terutama kan kita di Jakarta ya, walaupun mungkin Jakarta ini sudah bukan ibu kota, tapi Jakarta ini masih menjadi pusat segala kegiatan bagi Indonesia. Oke Devan, berarti kita udah dapat banyak pelajaran banget nih dari wawancara kali ini. Kalau kita menanyakan sesuatu atau membicarakan sesuatu sama orang itu perlu dipikirkan dulu kata-kata atau bahasanya apakah menyinggung orang tersebut atau tidak. Nah, oke, terima kasih banyak Devanda untuk semua sharing sama kita. Kamu udah mau sharing, udah mau cerita-cerita sama kita. Semoga isi dari wawancara ini bisa menjadi bermanfaat bagi orang-orang yang menontonnya, dan juga semoga orang-orang yang menontonnya ini bisa termotivasi untuk bisa menjaga perkataan mereka. Semoga sukses terus Devanda buat OSIS dan juga buat sekolahnya.
Nah, Amin, makasih ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja. Sekian kegiatan wawancara kami bersama Devanda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam dan selamat malam. Teletubbies. Say hello.